to action. Salam sejahtera Pak Anton. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai beberapa bisnis financial. Perkenalan, nama saya Nicholas Sayadi dan beberapa teman anggota kelompok saya, Christoph Sefli, Nicholas Dianli, Luciano Von Zainal, dan Christian Chico Delvino. Yang kami akan review adalah profil perusahaan dan varian produk atau jasa, kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan perusahaan, tren pasar, dan kesimpulan perusahaan mana yang paling unggul. Ini adalah beberapa perusahaannya. Pertama, Bank BCA, Bank Sentral Asia. Targetnya itu adalah untuk penduduk kelas menengah ke atas, profesional, dan pembisnis muda. Fokusnya adalah untuk melakukan pelayanan digital yang cepat dan efisien. Beberapa contoh produknya adalah MyBCA, Flash, kartu kredit, Klik BCA, dan lain-lain. Kedua adalah Mandiri, dengan targetnya yaitu untuk nasabah individu dan korporasi. Fokusnya adalah untuk memiliki layanan lengkap dari retail sampai ekspor. Beberapa contoh dari produknya adalah Livin by Mandiri, KPR, dan e-money. Dan ketiga adalah Bank Rakyat Indonesia, BRI. Targetnya adalah untuk UMKM, pedesaan, dan pelaku usaha mikro. Fokusnya adalah untuk inklusi keuangan dan ekonomi kerakyatan. Beberapa contoh produknya adalah BRI Mo, BRI Link, Simpedas, dan KUR. Ini adalah beberapa kinerja operasionalnya. Untuk Bank BCA, kinerja operasional di Bank BCA menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan kelanjutan. Pendapatan operasional tercatat naik, didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih dan transaksi digital. Selain itu, BCA juga mencatatkan pertumbuhan dalam dana pihak ketiga dan aset total, menunjukkan kepercayaan nasabah yang tinggi sekali. Untuk Mandiri, kinerja operasionalnya adalah likuiditas dari Bank Mandiri dapat dianggap cukup baik dengan LDR-nya sebesar 98,04% rasio yang dianggap cukup baik. Solvabilitasnya baik dengan CAR sebesar 22% di akhir 2023. Fokus untuk BRI, fokus utama BRI adalah pembiayaan UMKM dengan porsi kredit mikro yang besar, sekitar 60-70% portofolio, menjadikan BRI sebagai salah satu bank terbesar dan terpercaya di segmen ini. Ini adalah pemasaran dari tiga bank ini. Yang pertama adalah BCA atau Bank Sentral Asia. Pemasaran di perusahaan BCA dilakukan dengan berbagai cara termasuk melalui media digital, cetak, penjualan langsung, dan cross-selling. BCA juga aktif dalam program promosi untuk merchant, pelayanan terbaik secara online dan offline, serta mengembangkan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dan kedua adalah Mandiri, Bank Mandiri. Pemasaran dari Bank Mandiri ini di 2025 mendorong digitalisasi agresif, pertumbuhan kredit yang instruktif, kementerian ekosistem, dan melibat merek inovatif. Dan ketiga adalah BRI, Bank Rakyat Indonesia. Target utama dalam sektor mikro, kecil, dan menengah UMKM yang sangat besar dan tumbuh di Indonesia. Menetapkan produk kredit mikro, KUR, kredit usaha rakyat, KPR, dan layanan digital untuk memperluas presentasi pasar. Pemasaran juga fokus pada edukasi dan pemberdayaan nasabah UMKM agar lebih produktif, bukan hanya sekadar pemberian kredit. Nah, ini keuangan perusahaan dari bank tiga ini. Pertama, BCA, Bank Sentral Asia. Dalam keuangan komersial, BCA merupakan singkatan dari Business Cash Advance. BCA atau Business Cash Advance adalah jenis keuangan bisnis khusus yang tersedia bagi bisnis yang menerima pembayaran utang kartu kredit. Dengan laba bersih Q1 2025 sebesar
triliun rupiah dengan YoY 9,8%. Nah, kedua ada Bank Mandiri. Bank Mandiri pada Q1 menunjukkan laba bersih sebesar 13,2 triliun rupiah dengan pertumbuhan YoY 6,1%. Dan ketiga ada BRI, Bank Rakyat Indonesia. Laba bersih sebesar dan konsisten ratusan triliun dan beberapa tahun terakhir seperti laba bersih Q1 2025 sebesar 13,8 triliun rupiah dengan YoY 13,92%. NPL stabil dan rendah di bawah 3%. ROI tinggi 15 sampai 20%. Mencerminkan efisiensi modal. Likuiditas kuat, DPK solid, porsi CASA tinggi. Market cap besar, saham masuk LQ45, LQ45, dan IDX 30. Sekarang kita akan membahas tentang tren pasar dari Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia. Kita mulai dari Bank BCA dulu. Tren pasar Bank BCA menunjukkan kinerja yang solid di tengah dinamika pasar dengan pertumbuhan DPK yaitu dana pihak ketiga sebesar 6,5% year on year mencapai 1,193 triliun. Peningkatan frekuensi transaksi terutama melalui mobile dan internet banking juga mencolok. Selain naik 9% year on year menjadi 9,9 miliar transaksi, selain itu BCA mempertahankan posisinya sebagai brand perbankan terkuat di dunia versi brand finance. Sekarang kita move on ke Bank Mandiri. Bank Mandiri bertumbuh secara positif di dalam beberapa segmen dengan inovasi seperti digitalisasi, memperkuat posisi pasar di segmen wholesale, dan meningkatkan pelayanan serta produk untuk berbagai segmen nasabah. Terakhir, kita akan membahas tentang BRI. Saham BRI tumbuh sejak IPO 2003, didukung fundamental yang kuat dan fokus ke sektor UMKM. Dan volatilitasnya moderat, trennya naik dalam jangka panjang. Dividen rutin dengan yield yang menarik disukai oleh investor dan retail institusi. Dipengaruhi faktor makro, suku bunga BI, inflasi, dan kondisi UMKM. Dan didukung GCG baik dan keterbukaan informasi. Secara laba, Bank BCA itu paling unggul karena pertumbuhan YoY-nya dengan laba bersih yang paling tinggi. Nah, dan ini adalah sumber-sumber kami. Terdapat dari sumbernya dari bank mereka sendiri, website mereka. Jadi ini presentasi kami. Terima kasih.